warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Lanjutan kajian kita jemaah di malam ini, yakni ke bab ma jaa fi nahyi 'anit tabattul. Bab hadis yang menjelaskan tentang larangan tabattul. Tepatnya hadis dengan nomor 1082 di dalam kitab kami. Mungkin kitab yang lain berbeda nomornya. Larangan tentang tabattul, dan ini masih dalam kitabun nikah. Hadisnya qala haddatsana Abu Hisham Ar-Rifa'i wa Zaid ibn Akhzam At-Ta'i wa Ishaq ibn Abi Ibrahim Al-Basri qalu qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham an abihi an Qatadah an Al-Hasan Al-Basri an Samurah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tabattul. Dari Hasan Al-Basri dari Samurah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau pernah melarang dari tabattul. Tabattul artinya al-inqita' 'anil nisa, memutuskan hubungan dengan perempuan. Yakni pola hidup menyendiri, tidak mau berhubungan dengan perempuan. Itu artinya at-tabattul. Mungkin kita berpikir memang ada manusia seperti itu ya, yang tidak mau hidup dengan perempuan, tidak butuh dengan perempuan. Kalau secara kondisi kita yang normal, jawabannya tentu tidak ada ya, laki-laki yang seperti itu. Keadaannya normal, punya syahwat, punya birahi, tapi kemudian memutuskan hidup menyendiri, tidak mau dengan perempuan. Tidak terbayang di kepala kita, di benak kita ada pola seperti itu. Tapi ternyata Nabi melarang, menunjukkan bahwasanya ada manusia yang seperti itu. Ada manusia yang seperti itu yang tidak mau hidup dengan perempuan, tidak mau dirinya itu terganggu dengan perempuan. Bukan di zaman itu saja, bahkan sampai hari ini masih ada yang seperti itu. Dari itu muncul sekarang banyak orang menolak pernikahan, tidak perlu menikah. Seperti orang-orang di Jepang, orang-orang di Barat, tidak butuh dengan perempuan, ada alat bantu dan lain sebagainya, atau juga hanya untuk menyalurkan syahwat birahi saja. Sementara kalau menikah, hidup dengan perempuan ada banyak masyakil, ada banyak masalah. Belum menafkahi dia, belum cerewetnya, belum komplainnya, belum ini dan itunya, belum rumah, belum kendaraan, ribet. Dari situ kita paham ternyata ada manusia yang seperti itu, dan Nabi melarangnya. Nabi melarang dari tabattul. Dan Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau berkata, wa zada Zaid bin Akhzam fi hadithihi, dan Zaid bin Akhzam dalam riwayat hadisnya menambahkan, wa qara'a Qatadah, Imam Qatadah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Yani selepas membaca hadis larangan tabattul ini, beliau membaca firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, walaqad arsalna rusula min qablik, sungguh telah kami utus para nabi, para utusan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan mereka itu memiliki pasangan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan keturunan.
Ini menunjukkan bahwasanya keadaan para nabi yang mereka adalah manusia pilihan, manusia yang terhormat, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak memilih pola hidup tabattul. Mereka justru menikah, memiliki istri dan memiliki keturunan, menunjukkan bahwasanya menikah itu adalah bagian dari syariat. Menunjukkan bahwasanya an-nikah min sunnatil mursalin fala yanbaghi tarkuha asla. Sungguhnya menikah itu bagian dari sunnah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala sejak dulu dan tidak boleh ditinggalkan. Ini fawaid dari hadis ini. Inilah maksud dari hadis ini, kita dilarang untuk tabattul. Syariat Islam mendorong orang untuk menikah. Syariat Islam mendorong umatnya untuk memiliki keturunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat diceritakan beliau bersabda, "Wa yanha 'anit tabattul nahyan syadida." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sangat keras pola hidup tabattul, tidak mau menikah, tidak mau hidup dengan perempuan, dan bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan perempuan yang banyak memiliki anak. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Sungguhnya aku kelak senang, suka dengan banyaknya jumlah umatku di hari kiamat di antara nabi-nabi yang ada. Ini menunjukkan tentang, sekali lagi, betapa menikah dalam syariat Islam itu bukan perkara biasa, tapi dia merupakan bagian dari syariat Islam. Alhamdulillah, dengan pola menikah ini manusia faedahnya tidak perlu merasa khawatir mereka akan tidak punah, karena akan terus memiliki keturunan. Justru orang-orang yang menentang pernikahan dan melegalkan zina atau ingin menikah tapi tidak memiliki anak, sebagaimana yang didakwahkan oleh sebagian orang-orang di media di hari ini, mengajak orang untuk tidak punya anak, dan itu merupakan bagian dari pilihan. Sesungguhnya hal-hal itu adalah bertentangan dengan syariat Islam, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua dalam bab ini, qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal wa ghairu wahid. Imam At-Tirmidzi berkata, Al-Hasan bin Ali Al-Khallal telah meriwayatkan hadis kepada kami, wa ghairu wahid, dan tidak hanya satu saja, bukan hanya beliau saja dan yang lainnya juga. Qalu, mereka berkata, akhbarana Abdul Razzaq telah meriwayatkan hadis kepada kami. Qala akhbarana Ma'mar telah meriwayatkan hadis kepada kami, ani Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, dari Sa'id ibn al-Musayyib, ulama tabi'in, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un at-tabattul walau adzina lahu lakhtasayna. Di sini diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak Utsman bin Maz'un yang memilih pola untuk tabattul saja, yakni tidak mengizinkan. Nabi tidak mengizinkan sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un melakukan tabattul. Walau adzina lahu lakhtasayna. Kalau seandainya Nabi mengizinkan tabattul dengan makna yang tadi kita sebutkan di awal, lakhtasayna, maka kami tentu sudah memutuskan urat syahwat kami. Khasi, yani khasi itu artinya metode untuk memutus keperjakaan laki-laki sehingga tidak bisa memiliki syahwat. Dan orang Arab memiliki metodenya itu, ada bagian yang dipukul di situ tuh, wallahu alam di bagian mana, sehingga tidak memiliki syahwat kepada perempuan. Yani itu arti ikhlastasayna.
Lakhtasaina khasiyah, ya, atau ikhsa bahasa Arabnya. Dan ini juga dilakukan di hewan. Menggemukkan sapi misalnya. Sapi itu salah satu cara menggemukkannya bagaimana? Dikebiri. Ikhsa itu artinya kebiri. Itu arti lakhtasaina. Kalau seandainya tabattul tu izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita akan lakukan dengan cara apa? Ikhsa, yakni mengebiri diri sendiri. Laki-laki dikebiri. Laki-laki dikebiri sehingga tidak memiliki syahwat kepada perempuan. Ya artinya pilihan untuk tabattul itu opsi di kalangan sebagian orang sampai hari ini. Enggak mau ribet, tidak mau ribet hidupnya, ribet sama perempuan, ini udah enggak usah hidup sendiri saja. Tabattul dengan cara ikhsa supaya tidak jatuh kepada maksiat, tidak jatuh kepada perkara hukum. Akhirnya dia ikhsa. Dan Nabi melarang hal itu karena itu perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna walau adzina lahu lakhtasaina. Kalau seandainya Utsman bin Maz'un izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabattul, maka kami akan melakukan ikhsa, yakni mengebiri diri sendiri. Supaya la yahtaj ila nisa, supaya tidak butuh kepada perempuan. Kemudian ulama dalam hadis ini membahas tentang masalah hukum ikhsa pada binatang. Yani ada riwayat mengatakan Nabi SAW melarang mengebiri binatang, onta, sapi, walaupun tujuannya untuk penggemukan, karena itu menghilangkan hak dari ternak tersebut tanpa alasan. Kucing misalnya, ini yang banyak di perkotaan kan kucing, senang sama kucing. Supaya tidak bikin ribut nih kucing jantan dia kebiri, bawa ke dokter dia kebiri. Sebenarnya tidak boleh pada dasarnya mengebiri binatang. Tidak boleh. Kecuali ada alasan yang kuat untuk melakukan hal itu. Karena dalam mengebiri binatang tersebut ada kezaliman, mengambil haknya. Sapi juga demikian, walaupun tujuannya untuk menggemukkan, untuk mencari keuntungan yang banyak, tetap tidak boleh karena di situ ada kezaliman terhadap hewan tersebut. Dan ini merupakan bagian dari kesempurnaan syariat Islam. Hewan saja itu ada haknya dalam Islam, tidak boleh diganggu tanpa ada alasan. Anjing saja yang lewat itu tidak boleh kita lempar dia. Dia tidak punya salah. Di Indonesia kan begitu ya, ada anjing lewat dilempari sama dia. Padahal cuma lewat saja anjingnya, dia tidak ngapa-ngapain, dilempar anjing gitu, dilempar. Zalim itu. Anjing itu hukumnya najis liurnya, tidak boleh dimakan. Tapi tidak boleh dilempar kalau tidak ada kesalahannya. Kucing nih, kucing lagi lagi mesraan sama betinanya itu pinggir jalan, iseng dia hush gitu. Zalim. Orang Indonesia kadang begitu ya, kita salah itu ikhwah. Kebiasaan yang sangat keliru itu zalim kepada binatang dan itu ada haknya kelak di akhirat. Coba bayangkan kalau antum yang seperti itu, sedang asik sama istri antum, orang datang hush. Marah enggak antum? Marah. Ini kucing enggak ada salahnya sedang begitu, antum iseng datang lemparin, woi gitu. Giliran yang pacaran antum diemin. Kebalik. Ya, terbalik. Jadi masalahnya ke sini, hadis ini fawaidnya dijelaskan oleh ulama masalah ikhsa pada binatang. Adapun manusia jelas tidak boleh hukumnya untuk ikhsa. Apalagi tujuannya untuk tabattul, untuk menyendiri, tidak hidup bersama perempuan. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa idza ja'akum man tardawna dinahu fazawijuh. Bab hadis menjelaskan tentang apabila datang kepadamu orang yang engkau ridai agamanya, maka nikahilah dia. Nikahkan dia. Qala haddatsana Qutaibah. Qala haddatsana Abdul Humaid bin Sulaiman an Ibni Ajlan an Ibni Wathimah An-Nasri
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang kepada kalian orang melamar yang orang tersebut kalian ridai agamanya. Khataba ilaikum man tardawna dinah. Orang melamar laki-laki tersebut, berarti ini maksudnya kepada aulia. Aulia artinya kepada wali-wali perempuan, bapak-bapaknya kaum perempuan, gadis-gadis ataupun janda. Jika datang laki-laki melamar anak kita yang perempuan tersebut, dan dia adalah laki-laki yang kamu ridhai agamanya, ridhai akidahnya, ridhai agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya. Ini dua hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang difokuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kriteria laki-laki yang datang melamar. Yani kau ridhai agamanya. Dia bagaimana cara mengetahui agamanya seorang laki-laki? Ini kita yang punya anak perempuan, ya, dia salat. Dia mendirikan salat. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu tanda dia memiliki agama. Tardawna dinah, ridhai agamanya. Kalau kita cari anak muda yang langsung seperti ulama, yang tidak ada. Pasti ada kekurangannya. Tapi dari banyak kekurangan itu yang paling penting kita lihat itu adalah salatnya. Salat atau tidak dia? Bertanggung jawab tidak dia dengan agamanya? Karena tanggung jawab paling besar itu adalah salat. Yang kedua, berbakti tidak dia kepada kedua orang tuanya? Karena hubungan sama manusia yang paling baik itu adalah dengan kedua orang tua. Kalau kepada kedua orang tuanya saja dia tidak berbakti, nanti anakmu bisa jadi korban dia. Lebih ditelantarkan lagi oleh dia. Ini dua standar yang perlu diperhatikan oleh para orang tua yang memiliki anak gadis. Kalau datang yang seperti ini kepadamu melamar dia, kalau engkau ridhai agamanya, engkau ridhai akhlaknya, akhlaknya. Dan ini yang paling sulit, akhlak. Karena akhlak itu tidak bisa diketahui kecuali kita sudah lama hidup dengan dia. Kecuali kita sudah lama berinteraksi dengan dia. Karena akhlak itu tabiat, bawaan, tidak bisa dibuat-buat. Dia sesuatu yang datang secara spontan. Dia sesuatu yang datang secara spontan, tidak bisa dipalsukan. Bawaan dia seperti itu. Dari orang memang sudah begitu dia. Akhlak, khuluq, kau ridhai akhlaknya. Jadi dua perkara ini yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazawwijuh, nikahkan dia. Kenapa demikian? Karena dua hal inilah yang paling bisa menjaga perempuan. Agama dan akhlak. Kalau laki-laki itu beragama, dia taat salat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ketakutannya kepada Allah tersebut terdapat perintah untuk tidak zalim kepada istrinya. Baik dalam sisi nafkah maupun dari segi akhlak. Aman di situ seorang perempuan bersama laki-laki yang memiliki agama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak juga demikian. Jika akhlak itu bagus, ya sudah. Apalagi berbarengan dua-duanya, agama dan akhlak. Maka bahagialah perempuan tersebut dan nyamanlah hati kita sebagai seorang bapak melihat anak gadis kita menikah dengan seorang yang memiliki agama dan akhlak. Dia akan diperlakukan di rumah tersebut dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diberikan haknya. Jadi ternyata maksudnya ini bentuk perlindungan, proteksi terhadap hak perempuan. Nabi tidak merekomendasikan yang punya harta, karena harta bisa menjadikan hak perempuan
terzalimi. Laki-laki punya banyak harta, ya dia tidak bisa adil dengan harta tersebut dalam menginfakkannya. Justru dia pelit kepada istrinya, bukan sebaliknya. Atau dia bisa selingkuh, berzina dengan perempuan lain karena dia merasa banyak harta dan lain sebagainya. Atau bahkan yang paling mengerikan, dia lupa mendidik istrinya agar takut kepada Allah karena terlena oleh harta tersebut. Dia hanya memberikan finansial saja kepada istrinya, tapi tidak pernah urusan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, illa taf'alu, jika tidak engkau lakukan itu, tidak engkau nikahkan orang yang melamar tadi itu, padahal dia orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka akan terjadi fitnah, kerusakan, maksudnya di bumi ini, di status sosial masyarakat terjadi kerusakan, wa fasadun arid, dan kerusakan yang begitu cepat menyebar dan datang. Ulama mengatakan, kalau semua laki-laki yang memiliki anak gadis itu standarnya ingin memiliki menantu adalah orang kaya, pejabat, dan berdarah biru, maka tentu akan banyak perempuan yang menganggur, tidak punya suami. Karena laki-laki tidak semuanya kaya, tidak semuanya berdarah biru, tidak semuanya ningrat. Kan begitu? Nih kalau semua kita ini standarnya anak saya harus menikah dengan anak pejabat, kaya raya. Berapa orang pejabat? Sedikit anak pejabat. Jumlah perempuan banyak. Kalau semua orang maunya seperti itu, terjadi kerusakan. Ya, ini tidak ada yang akan melamar anakmu, dia tidak akan dapat jodoh. Kalaupun dia nyari yang seperti itu, dia nyarinya standarnya berbeda, bukan anak kita. Dia akan nyari yang selevel dengan dia, sama-sama kaya, sama-sama ningrat. Karena itu Nabi mengalihkan fokus kita kepada sesuatu yang lebih bermanfaat sebagai seorang wali dari perempuan, yaitu agama dan akhlak. Yang dimana hal ini insyaallah taala banyak laki-laki yang memilikinya dan sekaligus sebagai jaminan untuk kebahagiaan perempuan tersebut. Hadis berikutnya di sini sama hadisnya dengan yang tadi. Qala haddatsana Muhammad bin Amr As-Sawwaq Al-Balkhi qala haddatsana Hatim ibn Ismail an Abdullah bin Muslim bin Hurmuz an Muhammadin wa Sa'id ibn Ubaid an Abi Hatim Al-Muzani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuh. Ini riwayat yang lain dari Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang datang kepada kalian yang engkau ridai agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika kamu tidak nikahkan, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan. Kemudian, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa in kana fihi, bagaimana kalau yang datang itu bagus agamanya, bagus akhlaknya, tapi in kana fihi, yani tidak dilanjutkan kalimatnya secara sharih, maksudnya meskipun dia sedikit hartanya wahai Rasulullah, ataupun tidak sekufu dengan si perempuan. Nabi menjawab, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. 3 kali. Intinya kalau datang orang yang kau ridai agamanya, kau ridai akhlaknya, nikahkan dia. Nikahkan dia meskipun hartanya sedikit, meskipun
tidak sekufu dengan anakmu tersebut. Ya, jadi itu di sini dibahas oleh ulama masalah kafaah dalam pernikahan. Kafaah maksudnya itu selevel, selevel, seimbang. Ulama mengatakan la yura'a fil kafaah illa ad-din wahdah. Kafaah sekufu dalam pernikahan itu tidak dijadikan sebagai pertimbangan kecuali satu saja, yaitu urusan agama. Dari itu tidak boleh seorang muslimah menikah dengan orang kafir, tidak sekufu agamanya. Meskipun orang kafir itu kaya raya. Dan ini yang mulai banyak diperangi oleh orang-orang dan dipertontonkan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya kepada kaum muslimin, kepada generasinya. Dari itu waspada, jangan sampai ada anak gadis jamaah yang memiliki hubungan dengan laki-laki yang tidak Islam, atau bahasa kasarnya dia pacaran dengan orang yang Kristen, pacaran dengan orang yang Hindu dan sebagainya. Dia tidak sekufu dari segi agama. Nabi tidak meridainya. Jangan tertipu daya dengan harta. Jangan tertipu daya dengan kegantengan, dengan status. Agama adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Kemudian mazhabul jumhur ulama, mereka mengatakan ada 4 perkara yang perlu diperhatikan dalam masalah kufu dalam pernikahan. Pertama, din, agama yang tadi, wal hurriyah, status kemerdekaannya. Maksudnya apakah dia budak sahaya ataukah tidak. Tidak boleh seorang yang merdeka menikah dengan budak, tidak sekufu. Maksudnya tidak boleh di sini kurang bagus, kurang layak. Wan nasab, dan dengan nasab. Berbeda nasabnya. Nasab yang satu orang biasa, yang satu ningrat. Ini oleh ulama fikih perlu dipertimbangkan supaya tidak terjadi kerusakan juga. Tidak terjadi kerusakan juga. Ya, kalau perempuannya adalah seorang bernasab yang tinggi, kemudian laki-lakinya orang biasa, tidak terjadi kebahagiaan dalam rumah tangga. Akan terjadi ketimpangan. Sedangkan tujuan rumah tangga itu adalah membangun kebahagiaan dari dua belah pihak. Ini penting diperhatikan. Bahkan mereka mengatakan was-sun'ah, dan profesi. Dan profesi. Yani perempuan yang keluarganya misalnya profesinya melintir gitu, melintir istilahnya bisnis kaya raya gitu. Tidak selevel dengan laki-laki yang dia hanya ojol misalnya, kan begitu. Meskipun dalam cerita dongeng itu terjadi, misalnya kan jatuh cinta ojol sama anak presiden misalnya kan, tuh ratu. Jadi perlu diperhatikan. Ini jumhur mengatakan begitu karena untuk kemaslahatan pernikahan. Secara konsepnya seperti itu. Dan memang secara fakta juga jarang terjadi kan. Perbedaan tidak sekufu itu jarang terjadi. Pernikahan itu biasanya memang sekufu. Baik. Tapi dikembalikan lagi kepada hadis yang jelas, hadis yang kedua kita baca tadi, yang satu-satunya yang paling menjadi pertimbangan kufu itu adalah agama. Itu yang paling berat untuk dipertimbangkan. Kalau yang selainnya masih bisa negosiasi, itu masalah pendapat ulama, dikembalikan kepada uruf masing-masing, dikembalikan kepada bagaimana pendapat wali dari masing-masing. Kalau memang dia ingin seperti itu ya dipersilahkan si perempuan dan laki-laki tersebut, asalkan mereka bahagia dan tidak jatuh kepada zina. Sekali lagi intinya kufu itu hanya satu yang paling dipertimbangkan oleh ulama, yakni ad-din. Contohnya adalah tidak boleh seorang yang kafir menikahi muslimah. Tidak boleh laki-laki yang fasik, yang dia minum khamr secara terang-terangan, dia bertato, dia berjudi, menikahi perempuan yang baik-baik, hendaklah dicegah sebelum dia bertaubat, kecuali dia bertaubat. Kalau bertaubat baru. Tidak boleh seorang penzina
menikahi seorang muslimah yang baik-baik, yang terjaga, yang afifah, harus dicegah dulu. Dia harus bertaubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala baru dinikahkan. Itu menunjukkan agama adalah hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Baik. Namun masalah perwalian ini di Indonesia, sebatas yang kami perhatikan, fungsi dan manfaatnya tidaklah berjalan begitu sempurna. Diakibatkan karena banyaknya anak muda-mudi itu pernikahannya diawali dengan berpacaran. Karena sudah pacaran dari sejak bangku kuliah pacaran sampai akhirnya mau menikah, orang tua hanya menyerah saja. Dia tidak punya fungsi di situ untuk melarang, untuk mengarahkan, untuk mencegah. Diserahkan semuanya kepada anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Motonya yang paling sudah saling cinta, saling sayang. Dan fungsi dari wali itu ialah menyeleksi laki-laki yang datang kepada anak gadisnya, layak atau tidak menjadi seorang suami. Itu konsep dalam Islam. Dari itu dihadirkan wali nikah ketika akad nikah di KUA itu fungsinya untuk itu. Bukan hanya sekedar seremonial saya nikahkan kamu, tidak sebenarnya. Sebelum itu ada proses yang harus dilakukan oleh wali. Dia melihat cocok tidak pemuda ini menjadi menantu saya, menjadi suami dari anak yang telah saya besarkan, yang saya didik ini. Karena kalau salah, ya kita akan merusak anak perempuan kita sendiri. Itu fungsi dari perwalian sesungguhnya yang tidak berjalan sempurna yang kita bayangkan. Baik. Ini sudah azan, silakan. Tafadhal. Baik jemaah, kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa anna al-mar'ah tunkah ala thalath khisal. Bab bahasan tentang sesungguhnya perempuan dinikahi berdasarkan 3 alasan, 3 motivasi. Qala hadatsana Ahmad ابن محمد بن موسى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Jabir hadisnya radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal mar'ah tunkah ala diniha wa maliha wa jamaliha. Sungguhnya perempuan itu dinikahi berdasarkan karena agamanya, karena hartanya, karena kecantikannya. Ini Nabi menceritakan tentang bagaimana keadaan sosial para laki-laki di masyarakat, dorongan dia menikahi seorang perempuan. Agama, harta, dan kecantikan. Kalau anak muda biasanya itu yang terakhir, kecantikan, yang usia 23, 24, 25 itu yang paling pertama itu kecantikan. Kalau yang usia 30 ke atas yang mau nikah lagi biasanya harta. Kalau ada janda kaya dia mau nikah. Setuju atau tidak? Setuju itu. Berarti benar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqah Rasulullah menceritakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya yang terjadi. Ya. Kebiasaannya seperti itu. Seperti Nabi setelah menyebutkan opsi-opsi, motivasi banyak orang menikahi perempuan tersebut, di akhirnya Nabi bersabda,
fa'alaika bidzatid din. Hendaklah engkau pilih yang punya agama. Nabi SAW ketika bersabda seperti ini, ya seorang nabi, sudah usia 40 tahun dia akan jadi nabi. Orang yang paling alim, orang yang paling pinter, orang yang paling mengetahui biologisnya laki-laki. Pahit manis kehidupan dia sudah lalui, nasihat yang paling berharga. Tahu beliau SAW. Yang paling bagus itu adalah agama. Taribat yada, beruntung engkau kalau engkau memilih yang seperti itu, yang taribat yadak. Ada satu riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al-Bazzar, la tazawwajun nisa li husnihin, jangan kau nikahi perempuan berdasarkan karena kecantikannya saja. Fa'asa husnuhunna ayurdihinna, siapa tahu kecantikannya justru menjadikan dia perempuan yang membangkang. Ya kalau terlalu cantik dia merasa cantik, terus antum fisiknya biasa-biasa saja wajahmu, nanti saya nggak cocok sama dia katanya. Antum pergi kondangan, antum disuruh tunggu di luar, bikin malu aja katanya. Saya cantik dia nggak cantik. Antum jalan barengan, itu sopir atau apanya? Itu suaminya ini gitu. Bahasa kita kan songong jadinya kan begitu. Merasa dirinya cantik, dia butuh perawatan. Antum harus belikan skincare dan lain sebagainya. Antum tunduk dalam semua apa yang dia mau dan yang dia inginkan. Bang, saya malas cuci piring, abang aja. Antum cuci piring setiap hari. Cuci baju setiap hari, ya nggak apa-apa, dia mesti cantik kan begitu. Terfitnah kan namanya itu? Ya terfitnah namanya. Terfitnah. Wala tuzawijuhunna li amwalihin, jangan kau nikahi dia karena hartanya. Fa'asa amwaluhunna an tutghihinna, siapa tahu atau banyak kejadian karena harta tersebut menjadikan mereka menjadi melampaui batas, semena-mena. Sama yang dengan yang kasus yang tadi karena kecantikan, yang ini karena harta. Antum miskin, tidak punya modal, dia kaya raya. Antum bisa bayangkan posisi antum di rumah tangga tersebut. Mendem rasanya, tapi karena ya udahlah nggak apa-apa, yang penting banyak harta, ya silahkan, itu pilihan kan. Tapi tabiatnya laki-laki tidak seperti itu. Laki-laki disebut ar-rijal qawwamun, laki-laki itu qawwam, dia memberi nafkah meskipun sedikit, tapi kita bisa memberi nafkah, kita bisa bertanggung jawab, ada kepuasan di situ. Lelaki daripada yang justru bergantung kepada kekayaan istrinya. Itu laki-laki disuruh berusaha untuk menafkahi dirinya dan istrinya, walaupun kecil usaha itu, walaupun kecil harta itu, tapi ada keberkahan di dalamnya, ada muru'ah, ada kemuliaan di dalamnya. Dan dengan itu laki-laki dihormati oleh istrinya, ditaati oleh istrinya, dihormati oleh anak-anaknya, dicintai oleh keluarganya. Dia pasti mengerti, ini bapak saya, ayah saya, suami saya bekerja, orang baik, bertanggung jawab, walaupun dia sedikit yang dia dapatkan, daripada yang sebaliknya tadi, yang menopangnya adalah si perempuan karena banyak hartanya, karena motivasi menikahinya karena harta, justru dia tidak dapat harta itu. Justru sebaliknya yang akan terjadi, dia diperbudak oleh harta tersebut. Walakin tazawwajuhunna 'ala ad-din, tapi nikahilah mereka karena dasar agama. Wala amatun sauda dzatu dinin afdal, ini sekira-kiranya budak hitam itu tapi beragama lebih bagus dari perempuan yang tidak punya ad-din dan agama. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bidzatid din, inilah agama. Tapi kalau seandainya laki-laki memilih kecantikan, ya hukumnya halal kalau secara fikih.
Mungkin dari itu ada ulama mengatakan pilih dulu kecantikannya, standarnya dulu cantik dulu gitu. Agama nomor 2. Jangan agama dulu. Nanti kalau pas dilihat agama kemudian nggak cantik dia tolak. Akhirnya dia tolak sunnah Nabi. Kan seperti itu logikanya menurut sebagian ulama. Tepatnya itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh saja pemuda itu mengutamakan yang nomor 1, yang paling cantik. Tapi ingatlah, sabda Nabi tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Alhamdulillah kami termasuk yang sering menerima kasus curhatan urusan rumah tangga dari berbagai macam kasus. Kasus terakhir yang saya tangani ada jamaah baru nikah 3 bulan itu. Istrinya keturunan India. Cantik atau tidak? Cantik. Tapi datang ngelapor ke saya, kenapa ya? Masalah Ustaz. Masalah pokoknya, stres saya gimana gitu. Kalau cantik saya akui Ustaz, cantik banget, tapi ya ini stres saya Ustaz. Gimana ini? Kayak gitu tuh. Gimana itu coba? Nabi tidak pernah salah kalau bersabda, pasti benar. Pasti benar. Saya hanya kuatkan mentalnya saja itu pemuda. Saya bilang laki-lakinya saja orang India itu kita nggak kuat sama dia dalam berinteraksi, apalagi yang perempuannya. Mungkin sehari bisa berkata 1 juta kalimat cerewetnya, yang lain sebagainya, ini dan itu. Ya, itu sebagai gambaran maksudnya Nabi SAW pasti sabdanya itu benar, pasti yang ditunjuk sama Nabi itu yang terbaik. Zatuddin, pilih yang bagus agama dan akhlaknya. Agamanya perempuan pilih agamanya. Ini anak-anak muda motivasinya adalah agama, karena tujuan menikah itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Nanti kalau dia bagus agamanya, antum bisa ta'adud. Dia pasti menerima itu, tidak apa-apa. Ridha karena Allah Ta'ala. Dia banyak hartanya, dia terima ta'adud. Kalau antum dahulukan yang cantik, mau ta'adud, golok antum sama dia. Kurang apa saya mas kan begitu. Tapi kalau agama, semua takut kepada Allah, dia jaga hak suaminya. Nauzubillah minal fasad. Semoga Allah jauhkan kita dari kerusakan. Bahkan ulama itu mengatakan sebagiannya makruh menikahi perempuan yang terlalu cantik, bari'atul jamal. Karena akan jadi fitnah untuk diri laki-laki. Fitnah untuk diri laki-laki. Kalau dia tidak lagi memiliki harta, dia tinggalkan suaminya. Sudah tidak kaya lagi, ditinggalkan suaminya. Dia cari yang lebih kaya dari antum. Dia tidak segan-segan untuk naudzubillah min dzalik pergi dari rumah. Tidak segan-segan untuk naudzubillah selingkuh dengan laki-laki yang dianggap bisa menjamin dirinya, membahagiakan dirinya, banyak fulusnya. Jadi itu Nabi bilang zatuddin, agama. Kita menikah bukan mau ribut, tapi mau damai, mau tentram. Itu dia agama. Ini berlaku bukan hanya perempuan, laki-laki pun begitu. Yang agamanya bagus, bagaimana yang tadi di awal hadis kita sebutkan. Tapi sudah zamannya seperti ini. Malah yang terjadi orang yang punya agama ditolak oleh para wali-wali dari perempuan-perempuan. Sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah yang jadi keluhan seperti itu. Ini kemana ini hadis mau diamalkan? Pemuda penuntut ilmu melamar ditolak, tidak punya harta, miskin. Padahal penuntut ilmu, banyak ilmu yang ditolak. Tapi pemuda yang datang merokok, bawa mobil, bawa ini diterima. Padahal harta kan tidak ada yang bisa menjamin. Hari ini dia kaya, nanti 2 tahun berikutnya siapa yang jamin dia tetap kaya? Bisa jadi dia bangkrut usahanya, bisa jadi dia pensiun, bisa jadi perusahaannya tutup. Kalau alasannya karena harta, ya hilang sudah, tidak ada lagi harta. Tapi kalau yang tadi yang datang karena dia bawa agama, laki-laki tersebut
tapi tidak kaya, tidak ada yang bisa jamin rezekinya orang. 5 tahun ke depan dia jadi orang kaya bagaimana? Menguntungkan. Dia punya agama dan dia punya harta akhirnya. Tidak ada yang tahu hari depannya orang tersebut. Ya, itu dari sisi itulah kemudian benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan satu hadis lagi, kemudian ya, kita tutup kajian kita. Babu majaa fi an-nazar ila al-makhtubah. Bab membahas tentang disunnahkannya, syariatkannya nazar, melihat kepada calon yang ingin dikhitbah. Qala hadatsana Ahmad bin Qamat. Qala hadatsana Ahmad bin Mani, qala hadatsana Ibnu Abi Zaidah, qala hadatsani Asim bin Sulaiman huwa al-Ahwal an Bakr bin Abdullah al-Muzani an al-Mughirah bin Syu'bah annahu khataba imra'atan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Baik, ini kita lanjutkan insyaallah taala di majlis berikutnya. Saya berharap kajian bab pernikahan ini banyak dihadiri oleh pemuda supaya dia bisa mendapatkan ilmu sebelum menikah. Ikhwan yang hadir di sini dikabarkan kepada teman-temannya yang masih muda supaya datang. Hitung-hitung sebagai kuliah sebelum menikah. Kuliah sebelum menikah. Kalau yang bapak-bapak sudah menikah semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.